Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan, secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kita berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita untuk melewati hari demi hari, minggu demi minggu, ya kan? Sehingga kita boleh ada di hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama memulai hari bersama dengan Tuhan. Kita menyambut hari ini dengan penuh sukacita karena kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan buat setiap kita untuk tetap selalu bersyukur. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa hari ini adalah hari di mana kabar sukacita untuk kita terima bersama-sama bagi setiap umat Tuhan yang biasa bergabung dalam program Bible and Coffee di pagi hari. Maka terhitung hari ini berarti nanti malam, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah hari perdana, hari pertama di mana saya launching renungan singkat di malam hari. Jadi saya rindu baik pagi maupun malam hari setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani mendapatkan renungan baik pembuka hari maupun penutup hari. Kenapa kita harus membuka dan menutup hari dengan firman? Karena yang pertama, hidup kita bergantung sama Tuhan, dan yang kedua, hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, dan yang ketiga, Tuhan Yesus yang memberkati kita di sepanjang hari berjalan ini. Karena itu setiap hari mulai hari ini 19 Juli 2025 sampai dengan hari-hari ke depan sudah dikasih dalam Tuhan, pagi hari Bapak Ibu akan dilayani oleh program Bible and Coffee, ya kan. Sebelum kita kopi, ya kan, makan sarapan, maka kita perlu menyambut firman Tuhan. Dan menutup harinya sudah dikasih dalam Tuhan ada program Bible and Bed. Ya kan, sebelum kembali ke tempat tidur kita rindu merenungkan firman Tuhan, sehingga akhirnya sukacita pula hati kita gitu. Sebelum tidur kita ingat kebaikan Tuhan, sebelum tidur kita renungkan janji Tuhan. Yang kita ingat adalah yang baik-baik, adalah apa yang membangun, ya saudara ya. Jadi nanti malam start jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya akan bagikan renungan malam. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya berharap saudara bisa terlibat di dalamnya juga untuk membagikan kepada teman-teman saudara yang juga biasa saudara bagikan program Bible and Coffee, bagikan program Bible and Bed ini, bahwa saya Pastor Glenn Latuhero akan melayani setiap umat Tuhan di malam harinya dengan renungan singkat ini. Dan saya rindu setiap program-program ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat setiap umat Tuhan, karena saya percaya betul hari-hari ini kita perlu semakin banyak memegang janji Tuhan, karena hari-hari ini kita ditawarkan ketakutan, ditawarkan kekhawatiran, ditawarkan kecemasan. Makanya kita harus tetap tertanam dalam firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Malah pagi hari ini kita akan sama-sama kembali dalam program Bible and Coffee. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan Yesus, ya, perkataan Tuhan Yesus. Saya percaya setiap perkataan firman Tuhan itu pasti digenapi, dan inilah yang sedang terjadi dalam Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat 17 dan ayat 18. Kita lihat sama-sama apa dikata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, saudara, dan kamu, saudara dan saya, akan dibenci semua orang, bukan karena kita, saudara, bukan karena siapa kita, tapi oleh karena namaku, kata Tuhan, karena nama Yesus. Dan ini yang sedang terjadi, ini yang sedang happen di mana-mana, saudara. Dan sampai kapanpun, ini yang akan terjadi. Kita akan dibenci bukan karena siapa kita, tapi karena nama Yesus yang kita sembah. Kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Ayat 18, perhatikan. Tetapi, sama-sama bilang sama saya, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Oh, haleluya.
Orang boleh nggak suka terhadap kita karena kita penyembah Yesus Kristus. Orang boleh nggak senang terhadap kita oleh karena kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada jaminan yang Yesus Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya, bahwa tidak ada sehelai pun dari rambut kepala saudara dan saya akan hilang. Maksudnya apa? Ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang gak suka sama kita. Kita lihat berita hari-hari ini saudara, iya kan? Tekanan demi tekanan, penindasan demi penindasan di mana-mana terjadi terhadap kekristenan. Tapi kita bersyukur itu membuktikan bahwa firman Tuhan tergenapi. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Alkitab. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Kita bangga loh. Karena setiap apa yang tercatat dalam firman Tuhan itu tergenapi. Dan inilah yang sedang tergenapi. Kamu akan dibenci oleh semua orang. Tetapi oleh karena namaku, kata Yesus, oleh karena nama Yesus kita dibenci. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Jadi ada jaminan penyertaan Tuhan. Sekalipun banyak orang yang membenci saudara dan saya oleh karena nama Yesus, tapi kita dijaga Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dijaga Tuhan. Ini yang perlu kita imani, jadi hadapi. Gak apa-apa, itu salib yang harus kita pikul, itu salib yang harus kita jalani. Tetapi apapun keadaan, apapun situasi, kita percaya Tuhan jaga hidup kita. Dan jaminannya jelas, gak ada satu helai rambut pun dari kepala kita akan hilang kalau tidak Tuhan izinkan. Ya, jadi saudara lihat ya, kekristenan terjadi tekanan demi tekanan, ya kan, hambatan demi hambatan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap bela, Tuhan tetap jaga. Makanya di dalam Keluaran 1, saudara lihat Keluaran pasal yang pertama ayat 12. Keluaran 1 ayat 12 bilang begini, tetapi haleluya, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lihat penyertaan Allah. Lihat penyertaannya Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel coba dihambat, ya kan? Bangsa Israel coba ditekan, coba disiksa. Tetapi semakin ditindas, semakin mereka bertambah banyak, semakin berkembang mereka. Itulah orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, kalau hanya penindasan, hanya karena tekanan, hanya karena ancaman kita lari dari Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, ya ampun, kita kehilangan surga, kita kehilangan keselamatan. Itu sebabnya jaminannya jelas, kalau kita ikut Yesus, tapi ada harga yang harus dibayar, dan kita mau mengambil harga yang harus kita bayar itu untuk mengikuti Yesus. Yesus bilang begini, maka aku akan mengakui engkau di depan Bapakku. Haleluya. Orang yang malu mengakui Yesus, maka Yesus pun malu mengakui dia sebagai anak-anaknya. Tapi sebaliknya, orang yang bertahan sampai akhir, Alkitab katakan, orang itulah yang akan selamat. Dimanapun saudara berada, saya ajak setiap kita umat Tuhan, Alkitab sudah mencatat kok, ini yang akan terjadi di akhir zaman. Kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena nama Yesus. Jadi jangan aneh, gak usah membela diri, gak usah membela Yesus. Yesus yang bela kita saudara. Iya kan, gak usah membela Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang gak akan pernah mungkin hilang, gak akan pernah mungkin lenyap. Yesus bilang, iya kan, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik iota pun dari firman Tuhan yang tidak akan digenapi. Pasti semuanya akan terjadi. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan untuk kuatkan imanmu, untuk tetap terus percaya apapun keadaanmu, apapun situasimu, tetap ingat Yesus sudah sampaikan apa yang akan terjadi. Kita yang udah tahu ini akan terjadi, jangan kaget, jangan aneh, jangan gentar. Kita percaya apapun bisa terjadi dalam kekristenan hidup kita. Tetapi selama ada Tuhan yang jaga saya aman. Selama ada Tuhan yang tolong saya aman. Dan itu menjadi kepastian dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Betul, tergenapi apa yang Yesus katakan. Kami akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Oleh karena Yesus yang kami sembah. Itu sebabnya kami percaya Tuhan menjamin ketika kami dibenci, namun tidak sehelai pun dari rambut kami hilang.
Ketika kami tidak disukai, namun Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, kegentaran, menghadapi situasi keadaan seperti ini, Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus, teguhkan hati mereka, kuatkan iman mereka. Ketika mereka mengambil keputusan untuk mengiring Yesus, mengikut Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, namun mereka dibenci oleh keluarganya, mereka dibenci oleh orang-orang sekelilingnya, hari ini mereka mendengarkan firman-Mu dan mereka diteguhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan tolong, sehingga ada kekuatan iman, keteguhan hati dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Sekalipun kita dibenci orang oleh karena nama Yesus, namun kita tahu Tuhan Yesus tetap jaga kita, Tuhan Yesus tetap tolong kita, dan yang pasti Tuhan Yesus tetap menghibur kita. Nanti malam, by the way, jangan lupa sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan mulai kembali ada renungan malam dalam program Bible and Bed ya. Follow, subscribe, dan bagikan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.